Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang sejarah kemuhammadiyahan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitratul Nur Harisma dan dua teman saya, Nugrahaini Setio Utari dan Holil Nur Effendi. Baiklah, dalam video kali ini kami akan membahas tentang 4 poin. Yang pertama yaitu faktor objektif atau kondisi sosial dan keagamaan bangsa Indonesia pada zaman kolonial. Lalu yang kedua yaitu faktor subjektif atau keprihatinan dan keterpanggilan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap umat dan bangsa. Yang ketiga, profil Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang keempat yaitu pemikiran-pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam. Langsung saja, untuk poin yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Bapak Holil. Kepadanya dipersilakan. Sejarah berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 atau 3 Zulhijjah 1330 Hijriah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Pada saat itu, keadaan masyarakat Islam sangat menyedihkan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun kultural akibat penjajahan Belanda di Indonesia. Dalam bidang agama, kehidupan beragama menurut tuntunan Al-Quran dan hadis tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena adanya perbuatan syirik, bid'ah, khurafat, dan tahayul, sehingga umat Islam dalam keadaan beku atau jumud. Di dalam pendidikan, lembaga pendidikan Islam yang ada tidak dapat memenuhi tuntunan dan kemajuan zaman, disebabkan karena sikap mengisolasi diri dari pengaruh luar serta adanya sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah telah memberikan contoh bagaimana cara berdakwah dan beramal di tengah masyarakat dengan mempelopori berdirinya sekolah dengan sistem modern, baik sekolah agama maupun sekolah umum, serta mendirikan rumah yatim dan poliklinik. Sebagai gerakan tajlid, Muhammadiyah mendapat tentangan besar dari masyarakat sekitar, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan dianggap telah mempelopori usaha pembaharuan pelaksana ajaran Islam yang tidak sesuai dengan yang dipraktekkan oleh masyarakat pada waktu itu. Akan tetapi, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah berputus asa menghadapi berbagai tantangan tersebut. Berkat ketabahan, ketekunan, dan ketelatenannya, Muhammadiyah terus bertumbuh dan berkembang sampai sekarang. Kemudian ada faktor objektif yang bersifat internal. Yang pertama yaitu kelemahan dan praktek ajaran Islam. Kelemahan praktek ajaran agama Islam dapat dijelaskan melalui dua bentuk. Yang pertama yaitu tradisionalisme. Pemahaman dan praktek Islam tradisionalisme ini ditandai dengan pengukuhan yang kuat terhadap khasanah intelektual Islam masa lalu dan menutup kemungkinan untuk melakukan ijtihad dan pembaharuan dalam bidang agama. Paham dan praktek agama seperti ini mempersulit agenda umat untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan baru yang banyak datang dari luar atau bangsa barat. Tidak jarang kegagalan dalam melaksanakan adaptasi itu dalam bentuk-bentuk sikap penolakan terhadap perubahan. Kemudian yang kedua adalah sinkretisme. Pertemuan Islam dengan budaya lokal di samping telah memperkaya khasanah budaya Islam, pada sisi lainnya telah melahirkan format-format sinkretik, percampuradukan antara sistem kepercayaan asli masyarakat budaya setempat. Sebagai proses budaya pencampuradukan budaya tidak dapat dihindari, namun terkadang menimbulkan persoalan ketika pencampuran itu menyimpang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seperti contohnya orang Jawa. Meski memiliki secara fisik mengaku sebagai orang Muslim, namun kepercayaan terhadap agama asli mereka yang animistis tidak berubah. Seperti percaya terhadap roh-roh halus, pemujaan arwah nenek moyang, takut dan kepada tempat yang angker,
dan sebagian masih percaya terhadap kepercayaan orang Jawa tersebut. Islam, Hindu, Buddha, dan animisme hadir secara bersama-sama dalam sistem kepercayaan mereka. Yang dalam akidah Islam banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara tauhid. Kemudian yang kedua yaitu kelemahan lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan tradisional Islam yaitu pesantren merupakan sistem pendidikan Islam yang khas di Indonesia. Transformasi nilai-nilai keislaman ke dalam pemahaman dan kesadaran umat secara institusional ada pada lembaga ini. Namun kelemahan dalam sistem pendidikan pesantren yang menjadi kendala untuk mempersiapkan kader-kader umat Islam yang dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan zaman. Salah satu kelemahannya terletak pada materi pembelajaran yang hanya mengajarkan pada ajaran agama seperti bahasa Arab, tausir, hadis, dan kalam. Pesantren tidak mengajarkan materi-materi pendidikan umum seperti ilmu menghitung, biologi, fisika, serta ekonomi yang justru sangat diperlukan bagi umat Islam untuk memenuhi perkembangan zaman dan dalam rangka menunaikan tugas-tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Keadaan lembaga pendidikan yang mengajarkan kedua materi inilah yang menjadi salah satu latar belakang mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, yakni untuk melayani kebutuhan umat terhadap ilmu pengetahuan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Kemudian yang dua yaitu faktor objektif yang bersifat eksternal. Yang pertama ada kristenisasi. Faktor yang paling banyak mempengaruhi lahirnya Muhammadiyah adalah kristenisasi, yakni kegiatan yang terprogramkan dan sistematis untuk mengubah agama penduduk asli, baik yang muslim maupun yang bukan, untuk menjadi Kristen. Kristenisasi ini mendapatkan peluang bahkan dukungan sepenuhnya oleh pemerintah kolonialisme. Misi kristenisasi baik Katolik maupun Protestan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam konstitusi Belanda. Bahkan kegiatan kristenisasi ini didukung dan dibantu oleh dana-dana negara Belanda. Efektivitas penyebaran agama Kristen inilah yang terutama menggugah Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membentengi umat Islam dari permuntadan. Kemudian yang kedua ada kolonialisme Belanda. Penjajahan Belanda telah membawa pengaruh yang sangat buruk bagi perkembangan Islam di wilayah Nusantara ini, baik secara sosial, politik, ekonomi maupun kebudayaan. Ditambah dengan praktek politik Islam pemerintah Hindia Belanda yang secara sadar dan terencana ingin menaklukkan kekuatan Islam, semakin menyadarkan umat Islam untuk melakukan perlawanan. Menyikapi hal ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyahan yang berupaya melakukan perlawanan terhadap kekuatan penjajahan melalui pendekatan kultural, terutama upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Kemudian yang tiga, gerakan pembaharuan Timur Tengah. Gerakan Muhammadiyah di Indonesia pada dasarnya merupakan salah satu mata rantai dari sejarah panjang gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyimah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Fashid Rada, dan lain sebagainya. Persentuhan itu terutama diperoleh melalui tulisan-tulisan Jamaluddin Al-Afghan yang dimuat dalam majalah Urwatul Wathqo yang dibaca oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tulisan-tulisan yang membawa angin segar pembaharuan itu ternyata sangat mempengaruhi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan merealisasikan gagasan-gagasan pembaharuan ke dalam tindakan amal yang nyata secara terlembaga. Dengan melihat seluruh latar belakang lahirnya Muhammadiyah, dapat dikatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan telah melakukan lompatan besar dalam
ijtihad. Prinsip-prinsip besar perjuangan Muhammadiyah tetap berpihak kuat pada Al-Quran dan Sunnah. Namun, implementasi dalam operasionalnya yang memiliki karakter dinamis dan harus berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Muhammadiyah banyak menganut dari berbagai pengalaman sejarah secara terbuka. Semisal sistem kerja organisasi yang banyak diilhami dari yayasan-yayasan Katolik dan Protestan yang banyak muncul di Yogyakarta waktu itu. Lalu, untuk poin yang kedua yaitu akan dijelaskan oleh Ibu Nugrahaini. Kepadanya dipersilakan. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu faktor subjektif, keprihatinan dan keterpanggilan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap umat dan bangsa. Faktor subjektif yang sangat kuat, bahkan dikatakan sebagai faktor utama atau faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah, yaitu hasil dari pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, membahas, meneliti, dan mengkaji kandungan isinya. Sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan yang seperti ini sesungguhnya dalam rangka melaksanakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersimpul dalam surat An-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24, yaitu melakukan tadabbur atau memperhatikan dan mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang tersirat. Sikap seperti inilah yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika menatap surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Memahami dari surat di atas, Kiai Haji Ahmad Dahlan bergerak hatinya untuk membangun sebuah perkumpulan, organisasi atau perserikatan yang teratur dan rapih, yang tugasnya berkhidmat pada melaksanakan misi dakwah Islam, amal ma'ruf, nahi mungkar di tengah masyarakat. Kemudian di sini saya akan melanjutkan untuk poin yang ketiga, yaitu tentang profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis adalah seorang pahlawan nasional yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Beliau lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di daerah istimewa Yogyakarta. Ayahnya bernama Abu Bakar, yang merupakan ulama dan khotib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan ibunya Nyai Abu Bakar. Beliau adalah putri dari Haji Ibrahim yang menjabat sebagai penghulu kesultanan. Lalu pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun dengan mempelajari berbagai macam disiplin ilmu seperti Al-Quran, teologi, astronomi, dan hukum agama atau fikih. Termasuk di dalamnya mempelajari karya-karya Muhammad Abduh. Lalu ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Kemudian diangkat sebagai khotib amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1902, ia kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Ia juga bertemu dengan murid Muhammad Abduh, yakni Syekh Muhammad Rashid Ridya, dan berdiskusi tentang berbagai persoalan agama dan problem yang dihadapi umat Islam. Saat itulah ia mendapat kematangan berpikir dan mampu berijtihad dengan mendasarkan diri pada sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sepulang dari Mekah, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menikah dengan Siti Walidah binti Kiai Haji Fadil. Hasil pendidikan di Mekah membuat Haji Ahmad Dahlan itu berpikir bagaimana memecahkan berbagai persoalan yang menimpa umat Islam di Indonesia. Ide-ide pembaruan yang diperoleh dari Timur Tengah dicoba untuk diterapkan di Indonesia. Lalu, pada tahun 1912,
beliau mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Lalu untuk poin yang terakhir yaitu tentang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam. Jadi ketika beliau menjelang dewasa, beliau itu belajar berbagai macam ilmu agama seperti ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu falak, dan ilmu hadis. Lalu dari berbagai kajian ilmu agama yang beliau pelajari itu membuat pemikiran beliau itu bertambah. Adapun pokok-pokok pemikiran beliau antara lain yang pertama yaitu dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah, pandangan beliau itu sejalan dengan pandangan dan pemikiran ulama salaf. Kemudian, untuk yang kedua yaitu, menurut beliau beragama itu adalah beramal. Artinya, berkarya dan berbuat sesuatu, melakukan tindakan sesuai dengan isi pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang beragama ialah orang yang menghadapkan jiwanya dan hidupnya kepada Allah, yang dibuktikan dengan tindakan dan perbuatan seperti rela berkorban baik harta benda miliknya dan dirinya, serta bekerja dalam kehidupannya untuk Allah. Lalu yang ketiga yaitu dasar pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, terdapat jalan untuk memahami Al-Quran. Memahami di sini artinya yaitu memahami maksudnya. Selalu bertanya kepada diri sendiri, apakah larangan dan perintah agama yang telah diketahui sudah ditinggalkan dan perintah agamanya telah dikerjakan ataukah belum, serta tidak mencari ayat lain sebelum isi sebelumnya dikerjakan. Lalu yang kelima yaitu beliau menyatakan bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari penterjemahan Al-Quran yang dilandasi dengan kemampuan akal pikiran atau ilmu logika. Yang keenam, beliau memiliki pedoman hidup untuk selalu menanamkan gerak hati untuk selalu maju dengan landasan moral dan keikhlasan dalam beramal. Dan yang terakhir, selalu melek ilmu pengetahuan yang selalu berkembang sesuai zamannya. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.